kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tahu maksudnya? Tidak hidup untuk diri sendiri bukan berarti tidak memikirkan diri kita sendiri, tidak. Artinya fokus hidup kita, pusat hidup kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, di mana kita beroleh keselamatan yang kekal. Fokus pusat hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Kalau kita masih fokus kepada diri sendiri, berarti saya dan setiap kita belum masuk di dalam kategori abdi atau mengabdi, menghamba kepada Kristus. Jadi ini perlu dicek. Kalau kita masih fokus kepada diri sendiri, ingatlah kita belum masuk kategori orang yang mengabdi kepada Kristus. Kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Masalahnya bagaimana? Kita seringkali fokusnya berkat-berkatnya, bukan Yesusnya. Padahal Tuhan sudah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang percaya seringkali fokusnya ditambahkan kepadamu, tapi tidak mau cari kebenaran, tidak hidup di dalamnya. Bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan? Kata yang dikatakan plus, bonus yang ditambahkan. Kita sering perhatiannya yang ditambahkan. Kalau yang ditambahkan itu tidak kita nikmati, tidak kita miliki, kita mulai tidak datang lagi beribadah. Amen. Kita udah mulai malas-malasan, datang dan sebagainya. Karena apa? Karena yang kita cari adalah bonusnya, bukan Yesusnya si pemberi berkat dan segala bonus yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Ini perlu kita luruskan supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar memiliki hati yang mengabdi, hati yang melayani Yesus Kristus dengan benar dan sungguh-sungguh. Apa dasarnya kita mengabdi kepada Kristus? Alasan untuk kita mengabdi kepada Kristus adalah karena apa? Yesus sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, darahnya tertumpah di kayu salib. Padahal dia adalah Allah yang turun ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia, hanya untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan setiap kita di tempat ini. Nah, ini menjadi alasan. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan apa yang ada padanya untuk kita bisa hidup dan tidak masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka, seharusnya kita benar-benar mengabdi, memberikan, mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Amin. Dan sampai saat ini Yesus masih memelihara kita. Amin. Masih hidup kan nama kita? Ya, saya masih hidup, makanya saya bisa khotbah. Kalau enggak, saya sudah tidak ada lagi di dunia. Itu artinya apa? Hidup kita yang sekarang ini pun, nafas kita, itu adalah pemberian kasih karunia. Dan Yesus masih terus di dalam kasih setianya tetap menolong kita, tetap merangkul memeluk kita, dan terus menuntun kita. Masalahnya kita yang sering tidak mau dituntun oleh Kristus. Kita mau dituntun oleh keinginan kita sendiri. Inilah alasan utama kenapa kita harus mengabdi. Karena kita, seperti yang saya bilang tadi, Yesus mati untuk kita, hidup kita sudah dibayar dengan harga yang lunas, dengan darah yang mahal. Bahkan apa? Kita diberikan kasih karunia, berarti gratis untuk masuk ke surga. Tempat kita sudah disediakan di surga. Harusnya Pak, kita lebih giat lagi beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi melayani. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud kita mengabdi? Cara mengabdi itu bagaimana? Mari yang pertama saya mau bawa kita, kalau Yesus sudah mati dan dibangkitkan bagi kita, untuk bisa menjadi seorang abdi, mengabdi kepada Kristus dan menikmati segala berkat-berkat yang sudah disediakan bagi kita, kasih karunia-Nya. Kita pertama harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Roma 12 ayat 1.
sesuatu yang berasal dari hati kita. Melayani Tuhan tidak ada paksaan. Amin. Mengabdi kepada Kristus tidak ada paksaan. Yang mau mengabdi silakan, yang tidak mau mengabdi ya silakan. Mengerti? Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kau harus melayani karena aku sudah mati bagi kau. Jangan, kalau enggak kuambil nyawamu lagi. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Kerelaan, sukacita di dalam kita memilih dan mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 18-21 saya bacakan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan dengan baik. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Orang yang mengabdi kepada Kristus ditandai dia di dalam pengabdiannya memberitakan berita perdamaian. Saya setiap kita sudah didamaikan dengan Allah oleh karena darah Yesus tertumpah di kayu salib. Yesus menjadi jalan pendamaian. Nah, firman Tuhan berkata, saya dan setiap kita posisinya ketika kita mengabdi, kita harus menyampaikan berita perdamaian, Injil yang menyelamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, seharusnya ada di dalam diri kita. Banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, yang sedang menuju kepada kematian yang kekal. Bukankah seharusnya aku, kalaupun tidak mampu, aku harus meminta pertolongan Roh Kudus, diberikan keberanian, diberikan kekuatan, diberikan kekurapan, sehingga di dalam kasih Allah kita memberitakan Injil, supaya orang yang mendengar diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Ini harus ada di dalam diri kita. Rindukan itu di dalam diri kita. Kenapa kita takut? Karena kita tidak punya hati untuk melihat orang lain diselamatkan. Kalau punya hati, selalu berdoa, meminta kesempatan. Tuhan, tolong aku. Ada di sini orang yang belum mengenal Engkau. Tolong bibir mulutku dan tolong gerakkan dia supaya dia bisa menanyakan tentang hal-hal yang kaitannya nanti tertuju kepada keselamatan. Ketika kita diselamatkan, harusnya saya dan setiap kita punya kerinduan yang dalam untuk memberitakan Injil, supaya Roh Kudus menyelamatkan orang-orang yang sedang menuju kepada kematian yang kekal di neraka. Amin. Kerinduan ini harus dibangun. Berdoa, ya, tapi terus miliki, supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian yang kudus. Sehingga apa? Kita tidak takut lagi, tapi selalu ada kesempatan untuk berbicara, menyaksikan Kristus kepada orang lain, supaya mereka dibenarkan. Saling melayani. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Orang yang mengabdi kepada Kristus, dia akan melayani orang-orang lain. Dan kita saling melayani. Kalau kita belum bisa saling melayani, berarti kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa melayani orang dengan cara mengampuni, menolong, memberikan penghiburan, berarti kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan aja mengampuni saya dan mengampuni kita. Bagaimana kita? Sebenarnya banyak hal-hal yang tidak benar, yang tidak mampu kita lakukan dan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni. Amin. Kadang kita menyakiti, melukai hati orang. Tuhan memberikan kekuatan orang lain mengampuni. Amin. Tetapi
merugikan ya orang lain. Amin. Melukai banyak hati orang lain. Jadi sebenarnya apa? Ini yang harus kita lakukan. Mari hati Kristus, kita yang mengabdi kepada Kristus, layanilah seorang akan yang lain. Amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di dalam kita melayani? Bagaimana kita melayani sebagai abdi Allah? Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 11 dan 14. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dan terang, nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, apa artinya? Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 11 dan 14, orang yang mengabdi kepada Kristus, seorang abdi Allah, abdi Kristus, dia adalah orang yang melakukan tugas-tugas pengabdian didasarkan, didorong oleh hati yang takut akan Tuhan, oleh kasih Kristus. Kasih Kristus, Paulus berkata, kasih Kristus telah menguasai kami. Karena kasih Yesuslah yang ada di dalam diri Paulus, dia berani bersaksi, dia berani memberitakan Injil. Bahkan dia, kalau kita lihat di pasal 4, banyak penderitaan yang dialami dia. Dia tetap maju, dia tetap memberitakan Injil, dan dia tetap melayani Raja di atas segala raja. Karena dia tahu kasih Kristus telah diperlukan untuk menguasai hidupnya, mendorong dia untuk memberitakan keselamatan, supaya orang lain juga diselamatkan. Di dalam takut akan Tuhan, di dalam takut akan Allah, dia melakukan